Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Wildan Firmansyah. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Kurikulum Iman dan Al-Quran bagi anak usia 5 sampai 12 tahun di Kutab Al-Fatih Cileunyi Bandung. Adapun poin yang akan saya bahas, yang pertama dari pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian ada hasil penelitian, dan juga terakhir ada kesimpulan. Di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pendidikan di Indonesia yang begitu banyak menggunakan kurikulum yang berbeda tetapi merujuk tetap sama kepada kurikulum Diknas. Memiliki visi misi yang berbeda tetapi tetap merujuk kepada Diknas. Kemudian Kutab Al-Fatih ini adalah lembaga pendidikan non formal yang memang tidak merujuk sedikit pun kepada Diknas, tidak merujuk sedikit pun kepada Kementerian Dinas, tetapi lembaga ini merujuk langsung kepada sumber Al-Quran dan juga hadis. Di mana Kutab Al-Fatih ini memiliki kurikulum iman dan Al-Quran, melandasi dengan Quran surat Luqman ayat 13 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah. Quran surat Luqman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Bil ma'na wallahu a'lam bimuradih. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dilihat Luqman berkata kepada anaknya yang menggunakan materi tauhid, menggunakan materi akidah dan juga akhlak kepada sesama dan juga akhlak kepada Sang Khalik. Nah, inilah landasan daripada kurikulum iman dan Al-Quran. Dan juga dilandasi diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah bahwasanya saya belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Al-Quran adalah iman. Maka melihat dari ini muncullah problem bahwasanya pendidikan di Indonesia sering sekali berubah kurikulumnya setiap tahun. Maka Kutab ini melahirkan kurikulum iman dan juga Al-Quran. Nah, adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan, materi, isi daripada kurikulum iman dan Al-Quran. Kedua, untuk mengetahui strategi atau metode pembelajaran kurikulum iman dan Al-Quran. Yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana evaluasi pembelajaran di Kutab Al-Fatih Cileunyi Bandung yang menggunakan kurikulum iman dan Al-Quran. Kemudian metodologi, adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan juga metode deskriptif analitik. Adapun pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, teknik wawancara, teknik observasi dan juga teknik dokumentasi. Kemudian hasil daripada penelitian ini, yang pertama adalah tujuan. Bagaimana tujuan kurikulum iman Al-Quran ini? Tujuan Kutab Al-Fatih mendirikan kurikulum iman dan Al-Quran ini adalah daripada gagasan Ustadz Budi Asari, yang dimana beliau adalah sejarawan Sirah Nabawiyah dan juga guru-guru awalun yang berada di Kutab Al-Fatih Depok. Nah, ini melihat bahwasanya pendidikan Indonesia ini terkikis moralnya, pendidikan Indonesia ini terkikis akhlaknya, melainkan tidak menanamkan keimanan di dalam diri peserta didik, tetapi menanamkan pencapaian nilai yang ada kepada diri peserta didik. Kemudian adapun isi daripada materi yang diajarkan di Kutab Al-Fatih ini ada 3 muatan. Yang pertama muatan khusus, yang kedua mufarokot, yang ketiga ada muatan umum. Muatan khusus ini belajar mengenai keimanan dan juga Al-Quran. Keimanan ini merujuk kepada 2 poin. Yang pertama iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Yang kedua itu mufarokot, umum sebetulnya mufarokot itu bahwasanya materinya adalah IPA, IPS dan juga calistung. Yang ketiga yang terakhir adalah muatan
umum itu olahraga dan yang lainnya, soft skill. Nah, kemudian ada metode yang digunakan di Kutab Al-Fatih ini menggunakan dua metode. Yang pertama kurikulum iman dan juga kurikulum Al-Quran. Kurikulum iman ini menggunakan metode tematik. Bahwasanya tematik ini maksudnya adalah ketika guru membacakan satu ayat langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Adapun kurikulum iman menggunakan metode moving class. Moving class ini adalah melihat dari segi mana pendidik anak hafalannya. Jadi ukuran daripada metode ini, moving class ini, dilihat ukuran hafalannya. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi daripada kurikulum iman Al-Quran ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan refleksi harian, kemudian ada absensi, dan juga ada mutabaah bagi kurikulum iman Al-Quran. Mutabah ini dilihat daripada tilawahnya seperti apa, hafalannya meningkat atau tidak. Dan di akhir ada evaluasi yang bersama-sama semua guru, dan juga evaluasi kepada bimbingan dengan orang tua. Terakhir itu kesimpulan bahwasanya kurikulum iman Al-Quran ini memiliki sumber yang kuat, memiliki landasan yang kuat dan baik untuk umat Islam menerapkan kurikulum iman dan Al-Quran ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.